lebih kaitannya ke pembangkit. Saya akan memberikan kaitannya juga kira-kira safety moment dengan topik hari sore ini, dan salah satu pernah dibahas di webinar sebelumnya, yaitu kejadian di pembangkit hidro di Rusia. Baik, untuk mulai, bahwa dalam kehidupan kita itu selalu banyak terlibat dalam rotating machinery, baik yang peralatan rumah tangga, dalam transportasi kita, dalam industri bahkan ya, jadi cukup banyak. Dan rotating machinery itu bermacam-macam, mulai dari yang sifatnya sederhana, motor, kemudian juga generator, kemudian juga engine di mesin-mesin kendaraan kita, juga di industri, pompa juga banyak digunakan, dan juga turbin, dan masih banyak yang lain jenisnya. Mereka umumnya merupakan peralatan yang cukup kompleks dan harganya beberapa juga cukup mahal, dan karena adanya peralatan bagian yang bergerak maka bisa rusak. Dan kalau rusak itu biasanya konsekuensinya, terutama kalau peralatan-peralatan besar, konsekuensinya bisa sangat-sangat besar dari sisi harga, dari sisi ekonominya, dari sisi mungkin kecelakaan, dan sebagainya. Nah, beberapa kegagalan yang terjadi pada rotating machinery itu terutama karena vibrasi yang tinggi. Ini topik yang menarik untuk sore ini, Pak Dulani nanti menjelaskan. Sisi lain adalah dari properties dari sifat materi yang digunakan atau dari manufacturing teknologi, itu juga bisa mengakibatkan kegagalan, juga inspeksi yang kurang lengkap. Kemudian ada juga sistem pelumasan. Banyak dari peralatan berputar ini menggunakan pelumasan, dan kalau pelumasannya gagal biasanya peralatannya juga bisa rusak. Atau prosedur kerja yang tidak diikuti, baik pada startup, pada shutdown, ataupun juga pada perawatan. Nah, ini kejadian kasus pertama di Rusia, Sayano Susankaya, hydro power plant yang cukup besar. Kejadiannya tanggal 17 Agustus 2009, sudah dijelaskan. Dia sangat besar sekali, dan desainnya itu dia sebagai base load. Jadi memberikan daya yang relatif tetap gitu, tanpa fluktuasi. Yang menerima fluktuasi itu power plant yang lain, Bratskaya namanya, tapi ada kejadian kebakaran di situ sehingga akhirnya Sayano harus mengambil alih sebagai follower juga, jadi mengambil beban-beban yang tiba-tiba melonjak gitu. Walaupun dia didesain tidak untuk beban lonjakan beban itu. Dan kejadiannya di turbin nomor 2. Karena ada vibrasi yang tinggi sekali, akhirnya meledak dan menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Akibatnya juga bisa dilihat cukup parah, ada 75 orang yang meninggal dan 13 orang yang cedera. Selain itu juga ada pencemaran minyak dari sistem pelumasan mereka sebesar 40 ton ke laut. Dan di situ dikatakan ini kecelakaan paling besar di bidang dalam tahun 25 tahun terakhir. Ini lokasinya, pembangkitnya di sini, di atasnya itu adalah bendungan, jadi kelihatan bagian yang rusak itu, dan kerusakannya ini turbin nomor 2 tadi cukup parah, jadi besar sekali ya, kalau dilihat ini manusia ukurannya segini, turbinnya sebesar itu. Pembangkitnya selesai dibangun tahun 78, kemudian dioperasikan, ada 10 turbin dengan daya 640 megawatt per unitnya, sehingga cukup besar 24.000, ya. Membangkitkan untuk kira-kira 3,8 juta orang. Namun di sisi lain dia juga supply untuk aluminium smelter, ada 4 lokasinya yang beban listriknya berubah-ubah terus, dan itu yang harusnya ditampung oleh Bratskaya, tapi karena ada kebakaran maka Sayano yang harusnya sebagai baseload menjadi follower, dia yang menanggung beban itu. Ya. Turbin nomor 2 ini baru saja selesai diperbaiki tahun 2009, jadi sudah 30 tahun ya umurnya kira-kira. Kemudian dipasang juga automatic control system yang mengatur kecepatan, bisa menerima kecepatan, perubahan kecepatan yang cukup fluktuasi, sehingga diharapkan harusnya dia bisa menanggung
beban daya yang melonjak itu. Tapi ternyata perbaikan yang dilakukan tidak bisa dijalankan karena suatu dan lain hal, sampai akhirnya mereka dihentikan dan mulai kembali tanggal 16 Agustus. 16 Agustus itu berarti 1 hari sebelum kejadian. Dan 13 menit sebelum kejadian, beban di unit tersebut, unit nomor 2, fluktuasi dari 170 MW menjadi 600 MW. Nanti ada chart, ada grafik di belakang yang menjelaskan ini kondisi yang berbahaya. Dan maksimum yang bisa diberikan tegangannya, dayanya adalah 640 MW. Dan seperti dikatakan tadi, vibration trip itu tidak bekerja, walaupun sudah baru dipasang tapi tidak bekerja. Dan pada saat seminggu sebelum kejadian ada kelonjakan vibrasi sampai 1.500 mikrometer, 7 kali lebih tinggi daripada yang diizinkan 200 mikrometer gitu. Dan mereka mengandalkan pada bolt yang ada di turbin. Begitu ternyata boltnya juga ada 6 bolt yang baut yang hilang. Jadi sehingga ada lonjakan itu, ada vibrasi yang besar sehingga tidak bisa menanggung lagi. Nah ini kurvanya, jadi beberapa pada 2 hari itu 16 dan 17 Agustus bisa dilihat ada 6 kali beban ya, di generator itu yang melewati daerah yang tidak stabil ini, yang daerah kuning orange ini. Ya, itu yang menyebabkan vibrasinya cukup tinggi sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Nah, kasus kedua ada power plant lagi, tapi ini thermal, jadi menggunakan steam, ya, steam turbin, kemudian lagi berjalan dengan full capacity, tiba-tiba ada suara yang keras sekali, lalu terjadi sama seperti yang turbin 2 dari Sayano tadi, lalu meledak dan lalu terbakar. Dari investigasi ditemukan bahwa ada 3 blade dari turbin yang rusak, fracture, ya, sehingga menyebabkan ketidakstabilan, unbalance, dan menyebabkan vibrasi tadi yang tinggi, hingga rotornya tidak bisa menahan lagi dan akhirnya meledak. Gitu. Jadi beban penyebab dari blade fracture, keretakan pada blade itu adalah karena kembali high variable loading, jadi beban yang melonjak-lonjak, dan juga korosif, lingkungan yang korosif. Korosif karena ada air yang digunakan itu kurang bersih sehingga merusak blade. Dan blade yang pertama itu diprediksi ada kerusakan sebesar 1.100 meter persegi atau kira-kira 14% dari seluruh area blade tersebut. Dan ini tidak bisa ditangani, ya, sehingga akhirnya merembet ke blade nomor 2, juga ada fatigue crack, kira-kira 4% areanya, dan akhirnya blade 3 juga ikut rusak. Jadi 3 blade bersamaan rusak sehingga mengakibatkan ketidakstabilan, vibrasi tinggi, dan akhirnya rusak. Ini kira-kira gambaran dari blade-nya. Sebelah kiri itu menunjukkan korosi yang terjadi, fatigue corrosion. Sementara yang kedua itu fatigue karena gerakan. Demikian dari saya, Pak Suyanto. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fahrul Wijaya. Jadi menarik sekali sebagai awalan dari safety momennya. Baik, kita lanjutkan untuk acara paparan dari Pak Dalini. Sudah siap Pak Dalini? Oke. Sudah Pak Suyanto. Baik, hari ini kita akan bersama-sama menyimak dari paparan dari Pak Dalini, STMM IPP, itu sebagai Manager of Project Construction and Maintenance Service PT Kogindo Daya Bersama. Beliaunya alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Dalam sore ini Pak Dalini akan menyampaikan terkait peningkatan keandalan pembangkit listrik melalui analisa vibrasi pada rotating equipment. Baik, Pak Dalini, kami persilahkan sekalian mengenalkan diri yang lebih detail. Monggo, Pak Dalini, untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih. Izin share screen.
Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas, Pak Suyanto. Mohon maaf. Jelas Oke. Pak Dali. Oke, terima kasih, Pak. Oke, untuk presentasi apakah sudah tampil ya Pak Suyanto ya? Sudah, tinggal di slideshow. Oke. Oke, terima kasih. Baik, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Suyanto Sama-sama. atas waktu yang diberikan. Dan terima kasih Pak Paul Wijaya, tadi sharingnya cukup menarik. Betul tadi disampaikan bahwa masalah vibrasi ini memang masalah yang tidak bisa dianggap remeh ya Pak, di peralatan rotating equipment. Terima kasih tadi sharingnya luar biasa. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun lewat daring ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Dan saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Bapak Ibu yang menjalankan. Ini kalau lagi puasa ini jam-jam kritis ya Bapak Ibu ya. Beberapa jam lagi, jadi mudah-mudahan kita tetap dikuatkan sampai akhir nanti beduk maghrib gitu ya. Dan ini hari ke-20. 20 insya Allah Pak. Iya, 20 ya Pak. Jadi mudah-mudahan kita juga tetap diberikan kesehatan dan kekuatan supaya bisa sampai ke akhir Ramadan. Kalau ini berarti tinggal 10 hari lagi atau 9 hari lagi ya Pak. Siap. Baik Bapak Ibu, izin untuk sharing terkait dengan peningkatan keandalan pembangkit listrik melalui analisa vibrasi pada rotating equipment. Saya kira Bapak Ibu juga sudah banyak yang ahli-ahli nih Bapak Ibu, yang expert-expert terutama di analisa vibrasi. Jadi nanti kita sharing saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang perlu ditambahkan atau dikoreksi, monggo nanti kita diskusikan. Baik, tadi juga sekilas sudah disampaikan Pak Suyanto terkait dengan profil saya. Nanti izin menjelaskan kembali atau menyampaikan kembali. Nama saya Dulani, Bapak Ibu. Jadi cukup singkat, cuma 6 huruf ya. Jadi mudah diingat Pak. Kemudian saat ini saya bekerja di PT Kogino Daya Bersama. Untuk penugasannya sekarang di Project Construction dan Maintenance Service Unit Bapak Ibu. Kemudian ini alamat email saya dan kontak nomor saya. Ini kalau misalkan ada nanti di akhir acara ada sesi tanya jawab atau ada yang belum clear terkait dengan misalnya keterbatasan waktu dan lain-lain yang disampaikan Pak Suyanto, jadi bisa melalui email atau melalui kontak nomor ya Bapak Ibu. Nah, kemudian alhamdulillah ini Bapak Ibu saya juga telah tersertifikasi sebagai analis vibrasi ya, vibration analyst level 2 dan level 3 dari Mobius Institute. Jadi kalau kita mengacu ke ISO 18436 itu Bapak Ibu, jadi ada kalau analis vibrasi atau vibration analyst ini ada 4 kategori ya. Jadi ada kategori 1 itu ya tugasnya untuk mengambil data, kemudian kategori 2 itu menganalisa bisa menganalisa dari hasil pengambilan data, kemudian untuk yang level 3 mungkin bisa menganalisa dan juga bisa sharing ke level 1 dan level 2 atau kategori 1 dan kategori 2. Kemudian yang level 4 itu yang expertnya, dan alhamdulillah saya tersertifikasi sebagai vibration kategori 3. Baik, mungkin sekilas ya Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan bahwa saya bekerja di PT Kogino Daya Bersama. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar Kogino mungkin masih asing ya Bapak Ibu. Jadi nanti izin saya menyampaikan. Jadi tempat saya bekerja ini namanya PT Kogino Daya Bersama Bapak Ibu. Jadi
PT Kogindo Daya Bersama ini adalah anak perusahaan dari PT Indonesia Power, atau sekarang itu menjadi PT PLN Indonesia Power. Mungkin kalau terdengar Indonesia Power mas sudah pada kenal ya Bapak Ibu, sudah pada tahu. Dan PT PLN Indonesia Power ini adalah salah satu subholding generation company dari PLN Persero ya Bapak Ibu. Jadi kami itu anak perusahaannya dari PT Indonesia Power, dan apa ya sebutannya mungkin cucu ya Bapak Ibu, cucunya PLN gitu. Jadi kalau apa namanya Indonesia Power dan PLN berarti Kogindo juga area kerjanya atau bisnisnya juga ada bau listriknya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Kogindo juga bergerak di bidang tenaga listrikan Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ada apa namanya core bisnisnya. Jadi core bisnisnya Kogindo itu ada energi supply. Energi supply ini kita punya pembangkit listrik gitu ya, aset kita miliki aset pembangkit, kemudian kita mengoperasikan, kita memelihara, kemudian kita jual listriknya gitu ya Bapak Ibu. Itu energi supply. Kemudian ada pebisnisnya yaitu IM services gitu ya. Ini singkatannya atau kepanjangannya operation dan maintenance services. Jadi biasanya asetnya milik PLN atau milik Indonesia Power atau milik IPP swasta. Jadi kami yang mengoperasikan dan yang memelihara. Jadi ada bisnis OM services gitu. Kemudian di kami juga ada MRO services. Ini maintenance, repair, dan overhaul services. Tadi juga disampaikan bahwa peralatan mesin juga sama ya Bapak Ibu. Seperti kita ada kelelahan gitu dan harus dilakukan perawatan, itu juga kita ada layanannya namanya MRO services. Kemudian ada satu lagi gas engine services, EPC, dan juga EBT. Kemudian total jumlah pegawai sekitar 3.500 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini peta kerja perusahaan kami Bapak Ibu. Jadi dari ujung Sumatera sampai ujung Papua ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ini yang warna biru ini adalah peta wilayah kerja kami. Kalau di ujung Sumatera ini ada di Pulau Nias, kita ada OM 25 MW, dan mungkin di ujung di sini di Merauke kita juga ada Bapak Ibu, itu OM juga ada 20 MW ya di Papua di Merauke gitu. Ini wilayah peta kerja kami. Dan satu lagi di Kuwait ya Bapak Ibu, kita ada OM untuk distribusi. Mungkin itu sekilas pengenalan saya dan di mana saya bekerja gitu Bapak Ibu. Kemudian lanjut kita terkait dengan rotating equipment di power plant. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah bekerja di pembangkit listrik mas sudah hafal ya Bapak Ibu ya. Jadi peralatan pembangkit itu apa saja gitu ya. Kemudian siklusnya bagaimana. Nah izin mungkin di sini ada Bapak Ibu yang bukan bekerja di bidang kelistrikan atau di pembangkit gitu ya. Jadi ini adalah saya contohnya ambil ini siklus PLTU Bapak Ibu, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi di sini banyak sekali rotating equipment ya Bapak Ibu, dari mulai yang besar yang mungkin kita sering kenal gitu ya. Ada turbin, kemudian ada generator, ada pompa-pompa, kemudian ada fan-fan, gitu. Semuanya peralatan yang berputar, dan itu jumlahnya banyak ya Bapak Ibu, ratusan bahkan mungkin ribuan. Kalau yang pompa-pompa ini banyak sekali, terutama di peralatan yang di PLTU ya, karena PLTU itu peralatannya cukup lumayan banyak gitu. Nah, mungkin kalau yang bekerja di bidang pembangkit mungkin ini udah hafal ya. Ini saya ngambil gambar yang di PLTU Pelabuhan Ratu ini Bapak Ibu, yang kapasitasnya satu unitnya 3.350 MW. Nah ini jadi kalau kita tahu gitu ya Bapak Ibu, mungkin sedikit cerita ya Pak, boleh ya, terkait dengan siklus pembangkit. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tidak bekerja di pembangkitan tahu juga nih,
listrik itu hasilnya sih dari mana sih gitu ya, kok bisa sampai ke rumah kita gitu. Jadi ini saya jelaskan untuk siklusnya PLTU ya Bapak Ibu. Jadi sebelumnya itu dari sini Bapak Ibu, dari air laut itu sebagai air penyuplai nanti di boiler untuk dibakar menjadi uap ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang di area Kalimantan yang sungai besar-besar biasanya juga menggunakan air sungai seperti di PLTU Sintang, Sanggau, kemudian Berau, Muara Jawa gitu ya. Itu yang sungainya besar-besar itu mereka menggunakan air sungai sebagai median untuk menjadi uap. Nah, ini air laut kemudian diolah kemudian menjadi fresh water ya. Air laut yang tadinya asin menjadi air tawar gitu ya Bapak Ibu. Ini yang namanya water treatment plant biasanya kami menyebutkan. Nah, kemudian dari fresh water ini apakah sudah cukup untuk dibakar di boiler? Ternyata belum Bapak Ibu. Jadi harus diolah lagi menjadi demin water. Demin water ini jadi air yang tanpa mineral ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi baru dari air mineral ini demin water ini baru ini yang akan disuplai ke boiler untuk dibakar dan nanti menghasilkan uap gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat tuh banyak nih Bapak Ibu, ini simbol pompa ya. Ini ada CWP, cooling water pump, kemudian di sini ada pompa lagi, ini ada pompa gitu ya. Banyak sekali ini Bapak Ibu dan jumlahnya ratusan. Pompa-pompa ini ya seperti kita ketahui bahwa sebagai rotating equipment gitu ya, sampai dibakar kemudian di boiler menghasilkan uap, kemudian uap dikirim ke turbin untuk memutar turbin juga berputar, kemudian memutar generator menghasilkan listrik, kemudian disuplai gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga untuk penyuplai udara juga ada fan, ada FD fan, ada PA fan gitu ya. Kemudian juga ada ID fan di belakang. Jadi banyak sekali peralatan yang rotating equipment itu di pembangkit. Dan di PLTP, PLTA, PLTD gitu juga sama. Bapak Ibu banyak juga equipment rotating yang ada di sana gitu. Kecuali PLTS ya Bapak Ibu. PLTS kayaknya nggak ada rotating equipment-nya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ini sebelum ke analisa vibrasi ini terkait dengan Beto curve ya atau teori bak mandi gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini satuan waktu, kemudian ini satuan kerusakan atau kegagalan gitu ya Bapak Ibu. Jadi pada saat awal-awal itu misalnya pembangkit itu biasanya rewel Bapak Ibu, banyak sekali yang harus dibenerin gitu ya karena masih baru, oh ini belum settingannya belum pas gitu ya. Oh ini clearance-nya harus disetting lagi. Biasanya masih banyak kegagalan gitu pada saat awal commissioning, pengetesan dan lain-lain gitu ya Bapak Ibu. Nah, seiring berjalannya waktu diperbaiki, kemudian biasanya akan landai failure-nya gitu ya. Kerusakannya akan landai, kemudian pada saat waktunya itu akan naik kembali gitu ya karena faktor usia atau karena perawatannya yang kurang baik gitu. Nah, ini sebenarnya kita menjaga agar garis landainya ini agar tetap panjang gitu. Jadi kita memelihara peralatan itu agar garis landainya semakin panjang. Mungkin ini teori tentang Beto. Nah, peralatan yang tadi agar panjang umurnya, usianya gitu ya Bapak Ibu, maka biasanya di pembangkit itu atau mungkin dimanapun sama gitu ya, ada namanya pemeliharaan gitu ya, ada maintenance strateginya gitu, strategi dalam memeliharanya gitu. Ini salah satunya ada preventive maintenance gitu ya, pemeliharaan pencegahan. Ini biasanya dilakukan 4 week gitu ya, per weekly.
macam-macam sesuai dengan strateginya masing-masing gitu ya. Jadi PM ini adalah strategi pemeliharaan yang dirancang untuk mencegah kegagalan mesin atau peralatan sebelum terjadi. Jadi sebelum terjadi kegagalan itu dirawat terlebih dahulu atau di maintenance terlebih dahulu. Kemudian corrective maintenance ini adalah pemeliharaan korektif. Jadi biasanya sudah terlanjur rusak nih, maka biasanya langsung diperbaiki. Nah, ini namanya corrective maintenance. Kemudian ada namanya predictive maintenance, pemeliharaan yang berbasis prediksi. Jadi tadi yang disampaikan Pak Paul Wijaya gitu ya, karena sudah ada indikasi vibrasi dan lain-lain, itu harusnya sudah bisa terprediksi gitu ya, bahwa oh ini bakal terjadi kegagalan di waktu tertentu gitu, karena kan ada trendingnya ternyata ada kenaikan gitu ya. Nah itu harusnya bisa dicegah melalui predictive maintenance gitu ya, biasanya disebut dengan PDM. Nah, PDM ini adalah strategi pemeliharaan yang dilakukan dengan memantau kondisi mesin. Kondisi mesin itu banyak ya, nanti Bapak Ibu, atau peralatan secara terus-menerus menggunakan teknologi seperti sensor, analisa vibrasi, analisa suara, dan teknologi lainnya seperti temperatur gitu ya. Kita cek temperaturnya, kita cek vibrasinya, kita cek suaranya gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kita pantau mesin ini ada perubahan nggak? Kalau ada perubahan, perubahannya drastis nggak gitu ya. Nah itu kita prediksi. Jadi wah kalau dengan perubahan sekian, kenaikan sekian, beberapa bulan lagi harusnya ini sudah rusak gitu, atau beberapa minggu lagi harusnya sudah rusak. Nah sebelum rusak dan terjadi fatality, itu harusnya kita perbaiki terlebih dahulu gitu ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tadi disampaikan Pak Wijaya gitu ya, adanya fatality yang menyebabkan kerusakan peralatan maupun nyawa orang gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah biasanya gini Bapak Ibu, untuk teknologi-teknologi yang dilakukan di PDM gitu ya, predictive maintenance. Jadi ada vibrasi, ada loop oil analysis, ada wear particle analysis, ada motor current analysis, ada ini air thermograph ya, ini termografi, kemudian visual dan lain-lain. Nah, ini salah satunya yang saya akan bahas adalah terkait dengan vibrasi. Jadi vibrasi itu bisa difungsikan untuk atau diaplikasikan untuk mendeteksi kerusakan pada generator gitu ya. Kemudian turbin, pump, elektrik motor, diesel engine, fan, gearbox, kren gitu ya. Bapak Ibu, kecuali yang elektrik, kalau elektrik dan trafo itu biasanya ya pakai motor current analysis atau IR thermography gitu. Infrared thermography. Nah, kemudian kenapa biasanya vibrasi ini, analisa vibrasi ini sering banyak digunakan gitu ya Bapak Ibu? Karena kalau vibrasi itu Bapak Ibu, ini permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di rotating equipment ya Bapak Ibu ya. Ada unbalance, misalignment, lubricating oil contamination, kemudian bearing banks defect, blade defect, stator defect gitu ya. Ada resonansi, rotor defect, belt vibration, kemudian bearing defect. Itu kalau vibrasi itu kedetek semua gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada unbalance itu sama vibrasi kedetek. Oh ini permasalahan equipment ini adalah unbalance gitu. Nah, itu juga terdeteksi. Atau ada misalignment, oh itu terdeteksi juga. Saya loop oil contamination atau olinya terkontaminasi gitu ya. Mungkin di temperatur terdetek gitu, sama di loop oil analysis terdetek, tapi di suara tidak terdetek, tapi di vibrasi terdetek semua gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini cukup efektif untuk analisa vibrasi itu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi di rotating equipment. Jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian ini standar-standar yang biasanya digunakan untuk menganalisa vibrasi di rotating equipment ya Bapak Ibu.
Ini ada ISO 5343, ISO 8572 gitu ya. Atau biasanya sih yang sering digunakan ini, Bapak Ibu, yang saya kasih highlight kuning, itu ISO 10816 tentang mechanical vibration. Nah, kalau yang 10816 ini dia pengukurannya di non rotating partnya. Misalnya shaftnya berputar, atau di dalamnya ada bearing itu ada covernya gitu ya. Nah, kita mengukurnya di cover bearingnya itu gitu. Nah, itu biasanya kita menggunakan ISO 10816. Kemudian kalau kita mengukurnya di shaftnya gitu ya, spesimen shaftnya gitu, biasanya pakai standarnya ISO 7919. Atau yang terakhir nih Bapak Ibu, yang terbaru ya, ini saya baca sih menggabungkan antara yang poin 5 sama poin 6. Jadi 2816 ini baru keluar 2022 kemarin tentang mechanical vibration terkait dengan measurement dan evaluation of machine vibration. Jadi ini Bapak Ibu, jadi sebenarnya vibrasi itu sesuatu hal yang wajar gitu ya Bapak Ibu ya, karena namanya benda berputar gitu ya, pasti ada getaran gitu kan. Tapi getaran itu sebatas mana diizinkan gitu. Nah, itu biasanya tadi kan disampaikan Pak Paul ya tadi ceritanya itu batasnya atau alarmnya 200 mikron gitu. Tapi ternyata vibrasinya sampai ke 1.500 mikron gitu. Kan lonjakannya sampai berapa kali lipat gitu ya. Nah, sebenarnya vibrasi itu wajar-wajar saja gitu. Tapi namanya orang part yang berputar itu pasti terjadi vibrasi. Cuma ada toleransi, ada batasan yang diizinkan seberapa diizinkannya vibrasi itu ada gitu ya. Nah, itu biasanya kita mengacunya ke standar-standar ISO ini Bapak Ibu untuk menyatakan bahwa oh ini sudah harus diperbaiki, oh ini masih dalam kondisi yang baik. Nah, ini beberapa equipment yang biasanya kita untuk mengambil vibrasi ya, untuk mengambil data vibrasi dan kemudian kita menganalisanya. Ini bukan promosi ya Bapak Ibu ya, tapi ini yang biasanya sering digunakan teman-teman di lapangan untuk mengambil data vibrasi atau vibration analyzer yang nantinya akan diolah lebih lanjut terkait dengan apa sih permasalahan vibrasi. Jadi ini ada log ya, ada SKF, ada Emerson, ada Probe Teknik gitu ya, ada ADAS, ada Batmin Nevada, ada banyak lagi sebenarnya Bapak Ibu, ada BNP dan lain-lain gitu ya. Ini sebagian besar aja yang biasanya digunakan untuk mengukur vibrasi atau analisa vibrasi. Sebenarnya ada juga yang portable yang kecil, tapi dia hanya mengukur nilainya saja ya Bapak Ibu ya. Biasanya kita lihat tuh ada yang mengukur cuma keluar nilainya, tapi kalau yang ini kita bisa menganalisa lebih lanjut gitu ya, karena ini muncul spektrum, muncul time waveformnya dan lain-lain gitu. Baik, kita lanjut terkait dengan vibrasi ya Bapak Ibu. Ini terkait dengan prinsip dasar vibrasi ya. Jadi vibrasi itu adalah gerakan bolak-balik yang ada di sekitar titik seimbangan gitu. Dan di mana kuat lemahnya dipengaruhi oleh besar kecilnya energi yang diberikan. Getaran tersebut disebabkan oleh eksitasi getaran dari lingkungan atau dalam mesin itu sendiri. Nah, jadi mungkin sedikit cerita ya Bapak Ibu. Jadi mesin ini disampaikan bahwa getaran itu bisa berasal dari mesin itu sendiri atau dari lingkungan sekitarnya gitu ya. Jadi saya ada sebuah case gitu. Ada dua pompa itu beriringan Bapak Ibu. Ini pompa A, kita sebut aja pompa A dan pompa B. Yang sering beroperasi itu pompa A. Oh, beroperasi terus gitu ya. Terus kemudian ada kegagalan gitu ya, si pompa A-nya. Kemudian mau di change over ke pompa B. Pompa B ini sebelumnya dalam kondisi yang baik gitu, karena belum pernah dioperasikan juga, jarang dioperasikan juga gitu.
Nah, kemudian kita operasikan yang B, ternyata yang B juga mengalami kerusakan. Nah, ternyata setelah diselidiki bahwa getaran yang di pompa A itu mengeksitasi getaran juga di pompa B. Padahal pompa B nggak running gitu, nggak jalan, tapi dia ada vibrasi yang merambat sehingga menyebabkan kerusakan juga di pompa B. Nah, makanya biasanya ada namanya di-skat gitu ya, biar tidak terjadi ada damping atau ada peredam gitu ya, sehingga vibrasi yang di pompa A atau equipment A itu tidak mempengaruhi ke lingkungan sekitarnya. Jadi itu juga banyak kasus yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk rotating equipment seperti fan, pompa, motor, dan turbin pasti memiliki getaran pada saat bekerja. Dengan getaran tersebut pula dapat mengetahui kondisi atau masalah pada mesin. Masalah yang biasa ditemui yaitu kerusakan bearing, misalignment komponen, gitu, misalignment komponen, kemudian unbalance, kemudian masalah fondasi gitu ya, fondasi yang weak, yang lemah, sehingga menyebabkan vibrasi gitu. Nah, kemudian ini parameter-parameter di dalam vibrasi ya. Mungkin dulu kuliah kita pernah belajar gitu ya tentang getaran mekanik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga dulu ini belajar getaran mekanik ini buat apa gitu. Ternyata diimplementasikan gitu Bapak Ibu ya terkait dengan vibrasi ini. Jadi ada namanya amplitudo, kemudian periode, frekuensi, dan juga fasa. Jadi ini adalah parameter-parameter yang nanti akan sering digunakan dalam menganalisa vibrasi. Nah, untuk amplitudo, saya kembali ke halaman sebelumnya. Jadi vibrasi itu seperti sebuah pegas seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pegas itu kita naik turun gitu ya. Kalau kita di sini ada sebuah pena, kemudian ada kertas yang berjalan, maka dia akan membentuk kurva sinusoidal gitu ya. Jadi ini vibrasi itu digambarkan dengan kurva atau direpresentasikan dengan sinusoidal curve gitu. Nah, amplitudo itu apa gitu ya? Mungkin masih ingat Bapak Ibu, jadi amplitudo itu adalah jarak sejauh simpangan dan titik keseimbangannya. Jadi misalnya kalau titik keseimbangannya 0 gitu ya Bapak Ibu ya, kemudian ada penyimpangan ke arah atas sebanyak 6,5 ya kalau di sini, kemudian ke bawah juga minus 6,5, jadi total amplitudonya adalah total dari penyimpangan itu gitu ya. Nah ini kita sebut dengan amplitudo. Nah amplitudo itu untuk unitnya atau satuannya itu ada yang menggunakan peak. Kalau peak itu berarti dari titik keseimbangan yang tengah ini ke puncak gitu ya. Kemudian ada namanya RMS gitu. RMS itu 0,7 dari peaknya gitu. Kemudian ada peak to peak, jadi puncak ke puncak gitu ya. Ini total panjangnya gitu. Nah ini juga yang sering salah nih dalam mempresentasikan menilai vibrasi ya. Ada yang satunya menggunakan RMS, ada yang satunya menggunakan zero to peak, ada yang peak to peak. Kata peak to peak nilainya udah besar nih, padahal kata zero to peak nilainya udah besar. Kata RMS masih kecil, yang peak to peak malah lebih besar lagi. Jadi satuannya itu juga perlu diperhatikan gitu ya. Kadang salah juga memperdebatkan ternyata satuannya berbeda gitu. Ini itu juga. Kemudian frekuensi ya Bapak Ibu ya. Kalau frekuensi ya sebagaimana kita ketahui dalam waktu 1 detik itu ada berapa kali getaran yang terjadi gitu ya. Kalau ini kita gambarkan dalam kurva sinusoidal, ini berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dalam 1 detik itu ada 5 angka. Biasanya kita nyebutnya 5 Hz gitu ya. 5 Hz atau 5 getaran dalam 1 detik. Itu frekuensi. Kemudian periode itu sebagaimana kita ketahui ya Bapak Ibu, rumus periode adalah
per frekuensi gitu, atau kalau dibalik frekuensi juga sama dengan 1 per periode gitu ya. Jadi dalam siklus 1 kali ini berapa waktu yang dibutuhkan gitu ya dalam 1 frekuensi, dalam 1 kali getaran itu berapa milisecond yang dibutuhkan untuk terjadinya 1 kali gerakan vibrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah vibration unit atau satuan nilai vibrasi. Jadi satuan nilai vibrasi itu biasanya ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ini displacement. Displacement ini mengukur jarak total ya. Jarak total dari pergerakan si shaft atau si bearing. Jadi jaraknya. Kemudian ada velocity. Velocity itu mengukur kelajuan dari vibrasinya tersebut. Kemudian kalau yang akselerasi adalah perubahan dari laju terhadap waktu. Ya, ini kalau displacement itu satuannya biasanya dengan mikron, atau kalau ininya mils gitu ya. Kemudian yang velocity itu biasanya milimeter per second atau inch per second. Kemudian yang akselerasi itu biasanya satuannya kita sebutnya Gs. Nah, ini pengukuran vibrasi Bapak Ibu. Jadi kalau ini ada sebuah fan gitu ya, ini motor, ini kopling, ini bearing, ini fan gitu ya. Nah, di dalam motor itu kan ada bearing di depan, ada bearing di belakang. Nah, kita tuh mengukur biasanya dari 3 sisi Bapak Ibu. Dari sisi vertikal, dari sisi horizontal, dan dari sisi aksial. Jadi setiap bearing itu kita ukur 3 posisi. Ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita ukur ini di aksial, ini di vertikal, ini horizontal. Ini sebuah blok gitu ya. Atau yang di sini nih, yang di motor, bearingnya motor, ini anggap aja ini bearingnya motor. Itu kita di sisi vertikal, horizontal, juga aksial. Kemudian ini kalau di belakangnya motor itu awas Bapak Ibu jangan sampai salah gitu ya. Kadang kita salah ukur vibrasinya itu di covernya. Nah, di cover ini tidak mencerminkan vibrasi yang sesungguhnya terjadi di bearing ya gitu Bapak Ibu ya, karena ini fondasinya lemah gitu, hanya di baut ini aja. Oke, mungkin ini selanjutnya juga sama ini tadi Bapak Ibu. Jadi kalau yang lebih kompleks itu seperti ini. Jadi intinya di masing-masing bearing ini itu kita ukur biasanya 3 posisi ya. Posisi vertikal, horizontal, dan juga aksialnya gitu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke vibration analysis. Nah, ini biasanya yang sering terjadi Bapak Ibu, permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada retarding equipment. Ada bearing defect, kemudian ada shaft gitu ya, shaftnya bisa bengkok, bending, atau udah aus gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada motor fault, motor fault ini bisa asentrik gitu ya, antara rotor dan statornya, atau rotor barnya crack gitu ya, dan lain-lain gitu. Kemudian ini kalau yang pakai belt itu misalnya penerus dayanya pakai belt itu biasanya juga menimbulkan vibrasi juga tuh pada beltnya atau pulinya gitu ya. Kemudian ini di dalamnya nih, misalnya di dalamnya ada impeller atau fan-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Itu bisa ada blade resonance, kemudian kalau crack itu juga menyebabkan vibrasi. Kemudian misalnya masanya nggak setimbang gitu ya, lebih berat yang bawah, misalnya ada tumpukan deposit atau ada kayu yang mengganjal, itu menyebabkan imbalance gitu. Biasanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk menganalisa vibrasi itu selain dari nilainya, kan kalau dari nilainya kita ketahui, oh ini nilai vibrasinya 3 gitu ya, 4, 2. Nah, kalau hanya angka itu sebenarnya agak susah kita menganalisa. 4 itu tinggi misalnya, tapi kita tahunya dari mana nilai 4 itu gitu ya. Kita nggak tahu penyebabnya
tingginya itu di apa gitu. Nah, maka biasanya dilakukan pengukuran lebih lanjut gitu ya. Dengan melakukan pengukuran sudut fasanya, itu kita bisa menganalisa gitu ya sudut fasa dari masing-masing vibrasi. Jadi sudut fasa adalah teknik yang digunakan untuk menganalisa getaran mesin dan peralatan dengan membandingkan fase antara dua atau lebih sinyal getaran. Sudut fase ini mengukur perbedaan waktu antara dua signal getaran gitu ya. Nah, jadi kalau tadi ya Bapak Ibu ada sebuah siklus gitu ya, siklus sinusoidal gitu ya, Bu. Itu di sini misalnya mulainya 0, kemudian di sini itu sudutnya 90 derajat, kemudian di sini ini kan 180 derajat ya antara ini sama ini gitu. Kemudian ke sini 270, ke sini 360. Nah, yang diukur itu nanti perbedaan sudut fasanya gitu. Nanti bisa diketahui Bapak Ibu. Jadi kalau mengukur bearing 1 gitu di antara yang mengukur di vertikal sama horizontalnya selisihnya sudutnya 90 derajat. Oh, ini permasalahannya apa gitu. Nah, itu bisa dianalisa juga melalui sudut fasa gitu ya. Makanya sudut fasa ini juga sangat penting dalam menganalisa vibrasi Bapak Ibu. Kemudian ada time waveform. Time waveform itu biasanya lebih lanjut ya. Misalkan dari spektrum nggak bisa, kemudian fase juga nggak bisa. Kita menganalisa pakai time waveform. Jadi time waveform ini adalah teknik yang digunakan untuk menganalisa getaran mesin dengan peralatan dengan melihat gelombang getaran terhadap waktu. Jadi kalau yang normal itu begini ya gitu ya Bapak Ibu ya, sinusoidal gitu ya. Walaupun sinusoidalnya juga kalau terlalu besar itu juga nggak bagus juga. Tapi kalau kita lihat ini ternyata time waveformnya ada impact gitu ya, ada lonjakan gitu, ada impact gitu. Nah, ini juga bisa mengindikasikan kerusakan tertentu ini. Oh, ini ada impact-nya gitu. Oh, kalau sinusoidal murni ini misalnya unbalance gitu ya. Biasanya kita kalau ada sinusoidal murni itu indikasinya unbalance gitu. Oh, kalau yang seperti ini ada impact. Oh, ini rotating looseness gitu ya. Atau adanya gelombang kejutan gitu, impact gitu. Nah, itu juga bisa dianalisa gitu ya Bapak Ibu dari time waveform ini. Ini juga mengindikasikan kerusakan tertentu. Nah, kemudian juga ada spektrum, analisis spektrum. Nah, spektrum adalah teknik yang digunakan untuk menganalisa getaran mesin dan peralatan dengan memecah sinyal getaran menjadi komponen frekuensi. Jadi sumbernya dari sini nih Bapak Ibu, sumbernya dari time waveform, kemudian dipecah menjadi gelombang frekuensi. Jadi kalau ini ada 1 kali, 2 kali gitu ya, nanti dipecahkan di dalam time waveform ini biasanya akan lebih mudah juga untuk menganalisa. Cuma kadang juga rancu juga Bapak Ibu. Misalnya sebagai contoh gitu ya, kalau spektrum itu kalau permasalahannya itu unbalance, itu biasanya muncul dominan di 1 kali itu tinggi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang looseness gitu ya, looseness pada fondasi gitu ya, itu juga sama 1 kali juga tingginya Bapak Ibu gitu. Nah, kadang kalau hanya bergantung pada spektrum, kita akan susah dong. Ini 1 kali ini unbalance atau looseness gitu ya. Nah, makanya diperlukan juga metode yang lain. Misalnya, coba kita cek sudut fasanya. Oh, ternyata menggunakan sudut fasa ini mah unbalance gitu. Oh, ini mah looseness gitu. Walaupun sama-sama 1 kali gitu. Karena 1 kali, 2 kali, 3 kali itu munculnya spektrum itu juga kadang masih rancu. Tapi sudah mengerucut gitu ya. Bapak Ibu, analisanya sudah mengerucut. Nah, cuma kita pengen memecahkan lebih spesifik apa sih masalahnya gitu. Itu bisa dengan sudut fasa dan time waveform. Oke, ini terkait dengan sudut fasa ya. Jadi tadi salah satu untuk menganalisa vibrasi adalah sudut fasa. Sekarang bagaimana sih cara mengukur sudut fasa gitu ya, Bapak Ibu? Jadi ada 2 metode Bapak Ibu untuk mengukur sudut fasa. Jadi yang pertama
itu kita menggunakan satu sensor vibrasi, yang satunya itu pakai tachometer. Jadi nanti kita akan mengukur sudutnya. Nah, sudutnya di sini, kalau di sini sisi horizontal ya, kita cek nih sudut di horizontal berapa nih sudutnya, gitu ya. Kemudian yang sensor vibrasinya pindahin kita ke arah vertikal. Nanti kita baca sudut fasanya berapa gitu ya. Nanti selisih antara horizontal sama vertikal itu kita bisa menganalisa apakah ini balance, looseness atau yang lain-lain gitu ya. Atau nanti bisa aja nanti pengukurannya fasanya antara vertikal di sini sama vertikal di sini gitu. Atau aksial di sini sama aksial yang di sebelah sana gitu ya. Itu juga nanti bisa diukur. Atau cara yang kedua, mengukur sudut fasa. Kalau kita punya vibration analyzer-nya lebih dari satu probe, misalnya ada 2 probe, itu kita bisa langsung mengukur fasanya langsung dengan 2 sensor ini. Jadi sensor satunya kita taruh misalnya kalau di sini di horizontal gitu ya, satunya di aksial. Nah, nanti kita lihat perbedaan sudut fasanya berapa. Kalau ini kan harus pindahin satu-satu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ini bisa langsung baca gitu antara vertikal sama horizontal berapa, atau nanti horizontal di sini sama horizontal yang equipment sebelahnya berapa gitu, atau aksial di sini sama aksial di sana berapa. Itu cara mengukur fasa gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini mungkin sudut fasa. Kalau yang satu fasa gitu ya, misalnya tadi di vertikal sama horizontal fasanya sama, maka ya 0 gitu ya perbedaan fasanya. Nah kalau ini sudut fasanya, jadi kalau ini udah sampai sini baru ke sini ya. Jadi ini sudut fasanya 90 derajat gitu ya, out of phase gitu. Selisihnya antara satu yang kedua itu 90 derajat gitu. Nah, kalau yang ini perbedaan fasanya 180 derajat gitu. Jadi ini tuh nanti mengindikasikan sesuatu gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita ini unbalance gitu ya, maka unbalance itu kita bisa ukur nih kan sudut fasanya misalnya antara vertikal sama horizontal 90 derajat, nanti dia unbalance gitu ya. Jadi ini cara mengukur fasa. Kenapa fasa itu diperlukan gitu ya. Atau kalau yang ini 180 derajat itu fasanya. Oh ini ternyata looseness pada pondasi gitu. Nah, itu nanti kita belajar lebih lanjut untuk analisanya menggunakan fasa. Kemudian time waveform ini seperti ini ya Bapak Ibu, time waveform. Jadi tadi saya sampaikan bahwa vibrasi itu adalah refleksikan gitu ya, atau simulasikan sebagai gelombang sinusoidal gitu. Nah, kalau satu kan tadi hanya satu aja gitu ya Bapak Ibu. Tapi kan getaran di mesin itu kan nggak hanya satu gitu ya sumbernya. Banyak, kalau ini 2 nih gitu ya. Kalau ini 2, maka ya akan digabungkan dari vibrasi 1 dan vibrasi 2 atau time waveform 1, time waveform 2. Jadi kelihatannya jadi nggak sinusoidal. Nah, seperti ini gitu. Bisa jadi seperti ini, atau tadi yang seperti saya tampilkan sebelumnya ada impact gitu ya. Jadi nggak murni nanti sinusoidal karena ada sumber-sumber vibrasi lainnya gitu. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini fan misalnya satu, dia dalam keadaan seimbang gitu ya. Nah, kalau misalkan dikasih pemberat di sini, maka nilai nilai amplitudenya akan semakin besar gitu ya, nilai vibrasinya akan semakin besar gitu. Nah, ketika ini 2 fan ini digabungkan, yang satunya unbalance, satunya normal, jadinya seperti ini Bapak Ibu gitu ya, spektrumnya. Nah, ini ditambah ini jadinya begini gitu ya. Ini yang kita lihat di spektrum. Nah, kemudian
Selanjutnya itu spektrum gitu ya. Spektrum. Jadi spektrum itu sebenarnya asalnya dari time waveform gitu. Time waveform kemudian di FFT-kan di fast Fourier transformer itu menjadi spektrum. Seperti ini gitu ya. Dalam 1 detik ternyata ada 5 frekuensi gitu. Maka biasanya di spektrum itu 5 Hz gitu frekuensi spektrumnya gitu. Nah, itu sebenarnya implementasi dari waveform. Atau yang di bawah ini dalam 1 detik ada 10 frekuensi gitu. Maka itu di sini muncul di 10 Hz gitu setelah di FFT-kan. Nah, ini bagaimana sih proses FFT gitu ya? Dari awalnya raw datanya itu adalah time waveform atau yang tadi gelombang sinusoidal, kemudian menjadi gelombang frekuensi gitu. 5 Hz tadi ya, 10 Hz gitu ya. Ya, jadi sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Tadi ya saya sampaikan bahwa gelombang itu ternyata tidak hanya satu gitu. Gelombang itu ada sumber vibrasinya bisa macam-macam gitu. Nah, ini nih dipecahkan nih dalam FFT ini ya. Ini gelombang punyanya Miss Lemon, ini gelombang punyanya Unbalance gitu. Ini gelombang punyanya Looseness misalkan. Nah, itu kan kalau yang kita lihat bentukannya jadi begini ya Bapak Ibu ya. Itu seperti ini. Nah, ini tuh sebenarnya dipecahkan. Nah, misalnya spektrumnya di sekian Hz untuk yang merah, untuk yang hijau sekian Hz gitu, untuk yang biru sekian Hz gitu. Nah, jadi sebenarnya dari raw data ini dipisahkan kemudian ditampilkan ke dalam frekuensi. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Kalau kita lihat kita kan tapi kita hanya bisa hanya ngelihat gitu ya. Kalau yang di vibration analyzer itu kita cuma bisa ngelihat oh ini time waveformnya begini, spektrumnya begini, tapi sebenarnya prosesnya ini di dalam vibration analyzer-nya gitu dipecahkan dan lain-lain sehingga ditampilkan seperti ini gitu. Oke, itu sekilas tentang fundamental vibrasi ya. Kemudian saya lebih lanjut terkait dengan analisanya ya, menggunakan spektrum, fase, dan juga time waveform. Oke, salah satu permasalahan yang tadi saya sebutkan biasanya di rotating equipment adalah unbalance. Nah, bagaimana kita bisa menentukan suatu equipment itu terjadi unbalance atau ketidakseimbangan? Nah, itu kita bisa menganalisanya dari hasil vibrasi atau dari hasil pengumpulan vibrasi. Nah, penyebab unbalance itu macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada fabrikasi impellernya ini nggak bagus gitu ya, komposisinya nggak seimbang gitu pada saat vibrasinya pada saat manufakturnya gitu. Kemudian ada hubnya kendor, ada pengendapan material gitu yang biasanya ada abu atau debu yang nempel gitu yang menyebabkan juga vibrasi. Kemudian ada variasi temperatur juga sama menyebabkan unbalance. Kemudian perubahan bentuk, suhu patah, korosi, penempelan partikel, eccentric rotor, homogenitas material yang kurang baik sama itu menyebabkan vibrasi juga. Nah, memang nggak ada yang sempurna ya Bapak Ibu ya dalam manufaktur atau desain suatu equipment gitu. Nggak ada yang 100% balance gitu, nol balance banget gitu, unbalance-nya tidak ada gitu. Tapi memang ada unbalance yang diizinkan gitu, yang seberapa nilai unbalance-nya itu ada waktu yang diizinkan. Nah ini kalau yang unbalance itu biasanya akan muncul time waveform-nya itu satu kali sinusoidal murni ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada time waveform-nya sinusoidal murni
biasanya ada indikasi unbalance. Kemudian kita cek lagi spektrumnya. Oh, spektrumnya adalah 1 kali gitu. Berarti itu sudah mengindikasikan adanya unbalance. Jadi dari dua metode ini, spektrum dan time waveform, ini kita bisa menganalisa bahwa peralatan tersebut unbalance atau enggak. Misalnya kurang yakin lagi, ditambah lagi dengan fasa. Nah, ini pengukuran menggunakan fasanya. Nah, ini yang tanda menonjol ini menunjukkan sudut ya Bapak Ibu. Kalau ke atas itu 0, kalau ke samping itu 90, ke bawah itu 180, ke samping sini 250. Jadi kalau misalkan indikasi spektrumnya 1 kali, kemudian kita cek antara bearing vertikal di sisi ini dan di sisi ini fasanya satu fasa gitu, maka ini ada indikasi ya unbalance tapi yang statik gitu Bapak Ibu. Nah, kalau unbalance itu udah pasti seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau kita ukur antara vertikal dan horizontalnya itu selisihnya 90 derajat. Misalnya kita mengukur di sini nih, di bearing ini antara vertikal dengan horizontal, itu selisihnya fasanya 90 derajat gitu. Ini 0, ini 90 derajat. Namun ketika kita ukur antara bearing di sini sama di sini dengan posisi yang sama, vertikal sama vertikal, itu 1 fasa. Kalau ini berarti static unbalance. Kemudian ada dynamic unbalance. Dynamic unbalance itu contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nggak sentris gitu ya. Jadi kalau kita ukur di sininya sama, di bearing sini misalnya kita ukur antara vertikal sama horizontalnya selisihnya 90 derajat plus minus 30. Kemudian kalau antara sini dengan sini selisihnya sekitar 45 gitu ya. Nah, kemudian unbalance kalau yang mesin-mesin vertikal seperti ini nih Bapak Ibu, kalau ininya tetap 1 kali ya. Unbalance itu sinusoidal murni, kemudian spektrumnya dominan 1 kali. Semua 1 kali gitu ya. Tadi juga 1 kali. Apapun unbalance-nya itu 1 kali. Nah, kita tinggal ngecek untuk fasanya. Apakah ini unbalance-nya statik atau dynamic atau yang overhang atau yang couple gitu ya. Nah, itu kita bisa ngeceknya di fasanya gitu. Nah, ini seperti ini. Kemudian kalau yang overhang gitu, ini bearing, ini ngegantung gitu ya, fan-nya atau blade-nya ngegantung, kita bisa ukur aksialnya gitu ya, aksial di sini, itu nilainya kalau 1 fasa, kemudian ini 1 kali, itu indikasi unbalance. Ini juga sama couple unbalance. Kemudian selanjutnya misalignment gitu. Misalignment itu ada macam-macam ya Bapak Ibu. Ada angular misalignment, parallel misalignment, kemudian kalau tampak sampingnya seperti ini gitu. Angular misalignment, parallel misalignment, atau bahkan gabungan dari dua-duanya. Dia juga misalignment di sisi angular dan juga di sisi paralel. Ini sama. Nah, kalau misalignment itu kalau kita lihat dari time waveformnya itu kita bisa lihat gitu ya Bapak Ibu, biasanya bentuknya M gitu atau W gitu. Nah, kalau time waveformnya membentuk M dan W itu ada indikasi misalignment gitu, atau di spektrumnya itu muncul 1 kali dan 2 kali gitu. Dominan itu juga sama, itu ada indikasi unbalance gitu. Misalignment. Nah, ini tipe-tipe misalignment tadi yang saya sebutkan. Kemudian bagaimana cara mengeceknya? Ini misalignment, tapi misalignment-nya paralel atau aksial gitu ya. Nah, kita bisa mengecek nih, kalau paralel misalignment itu kita bisa mengecek sudut fasa antara ini kopling ya, ini bearing misalnya di motor sama di pompa di arah yang sama ya. Ini tanda panah ini menunjukkan arah sensornya ya Bapak Ibu ya. Arah sensornya yang sama itu maka selisihnya
180 derajat gitu ya. 180 derajat itu berarti ada indikasi misalignment. Atau kalau kita mengukur di arah vertikalnya, antara di bearing pompa misalnya sama bearing motor di depan kopling itu sama 180 derajat juga selisihnya. Jadi tadi spektrumnya 1 kali 2 kali, tempurnya biasanya berbentuk W atau M. Kemudian kalau cek fase selisihnya 180, itu berarti bisa ada indikasi misalignment. Kalau angular misalignment seperti apa gitu ya, misalignment sudut. Nah itu seperti ini Bapak Ibu, kalau kita cek fasanya sama kayak yang tadi ya, cuma untuk yang di sisi vertikal dan vertikalnya itu satu fasa. Kalau yang tadi kan 180 ya Bapak Ibu ya. Kalau angular antara aksial sama aksialnya itu 180. Kalau angular itu di pengukuran vertikal sama vertikalnya itu satu fasa. Nah, kalau misalignment-nya sudah parah sekali, itu biasanya muncul di 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu ya, terus misalnya itu harmonik. Nah ini tadi saya sampaikan untuk yang parallel misalignment, angular misalignment, ada coupling misalignment gitu ya. Biasanya muncul kalau spektrumnya 1 kali, 2 kali, 3 kali dominan gitu ya. Biasanya di 2 kali dominan. Nah selanjutnya di bend shaft atau bending shaft gitu ya. Shaftnya ada kebengkokan atau ketidaklurusan gitu ya Bapak Ibu. Nah kalau bend shaft itu biasanya spektrumnya muncul di 1 kali dan 2 kali, tapi di sisi aksial ya Bapak Ibu, kita ngukurnya di sisi aksial. Kemudian kalau kita cek fasanya, nah ini kan sebenarnya hampir mirip ya gitu ya Bapak Ibu dengan misalignment gitu. 1 kali dan 2 kali juga ada gitu. Nah kita bisa ngeceknya di fasanya gitu. Fasanya biasanya kalau bend shaft itu antara aksial dengan aksial itu 180, tapi kalau kita diukur di bearing di 4 sisinya itu sudutnya sama semua gitu. Nah, di bearing sisi sini, sisi sini, sisi sini, sisi sini, ukur aksialnya itu satu fasa semua gitu, Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke eccentricity. Nah, eccentricity itu biasanya ada shaft gitu ya. Ini ada fan, kemudian ada motor, kemudian dihubungkan dengan belt gitu ya. Nah kalau ada eccentricity antara pulinya fan dan pulinya motor itu akan muncul di 1 kalinya fan dan 1 kalinya motor gitu. Karena kadang kan putarannya berbeda ya Bapak Ibu, ini kan kecil, misalnya putarannya lebih tinggi gitu, maka 1 kalinya pasti lebih tinggi frekuensinya, dan yang fan misalnya pulinya lebih besar, maka putarannya lebih rendah gitu ya, maka 1 kalinya fan itu muncul juga gitu. Nah kalau kita ukur fasanya seperti ini Bapak Ibu, jadi antara di sisi horizontal sama vertikal itu sudutnya satu fasa atau 180 gitu ya kalau dalam hal ini. Gitu. Nah, kalau eksentriknya pada motor gitu ya. Jadi ini ada motor, ini gambar penampang motor ya Bapak Ibu, ini rotornya, ini statornya, terjadi ketidaksenteran antara rotor dengan stator, itu spektrum yang muncul seperti ini, 1 kali, 2 kali, dan muncul tinggi juga di 2 kali plan frekuensinya gitu. Ini stator eccentricity gitu ya. Ini memang kalau motor itu akan selalu muncul di 2 kali plan frekuensinya, tapi kalau memang ada kerusakan 2 kali plan frekuensi itu akan muncul lebih tinggi gitu ya. Nah kalau misalnya yang eksentriknya adalah di posisi rotor itu, maka biasanya ada muncul juga full pass frekuensinya di 2 kali plan frekuensi, kemudian muncul juga di
full path frekuensinya. Nah, kalau gear eccentric, misalnya gear 1 dan gear 2 itu terjadi ke tidak centeran, itu juga sama, Bapak Ibu, ini seperti ini spektrumnya, satu kali gain F-nya muncul, gear mesh-nya muncul juga. Kemudian looseness, nah ini looseness ada macam-macam ya, ada mechanical looseness, ada rotating looseness, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau rotating looseness ini akibat dari clearance yang besar antara rotating dan dengan yang berputar gitu ya, dan stationary element gitu. Misalnya rotating looseness pada bearing, dan pada jurnal bearing dan element bearing gitu. Clearance-nya seharusnya 0,02 gitu. Ternyata clearance-nya 0,5 gitu. Jadi terjadi over clearance. Nah, biasanya untuk yang time waveform-nya itu ada impact begini Bapak Ibu. Jadi tidak sinusoidal murni, tapi ada impact. Dan kemudian spektrumnya juga biasanya harmonik gitu ya Bapak Ibu. Muncul di 1 kali, 2 kali, 3 kali, banyak muncul gitu. Nah, ini rotating looseness seperti ini. Nah, kalau struktural looseness itu hampir mirip dengan unbalance gitu ya. Intinya hampir sinusoidal gitu ya. Spektrum time waveform-nya, kemudian spektrumnya juga 1 kali. Makanya ini yang ada agak biasanya bingung ya kita menentukan apakah struktur looseness atau unbalance gitu. Makanya harus perlu kita klarifikasi lagi dengan menggunakan sudut pasang. Jadi kita bisa mengecek nih kalau base plate-nya antara ini dengan ini gitu ya, atau ini dengan ini. Kalau ini dengan ini satu fasa, ini kan fasanya satu, sudutnya sama ya, berarti nggak ada looseness nih Bapak Ibu. Tapi antara ini dengan ini itu 180 derajat, berarti antara base plate buah ini dengan yang di bawahnya ada looseness gitu ya, ada kelonggaran. Jadi bisa kita klarifikasi apakah ini unbalance atau looseness, itu bisa kita mengukur di fasanya. Ini struktural looseness dan disampaikan bahwa muncul 1 kali. Tapi ini sebenarnya nggak selalu begini ya Bapak Ibu. Jadi kalau looseness versus unbalance gitu ya, bila 1 kali horizontal lebih besar, maka kemungkinan looseness. Tapi bila 1 kali vertikalnya lebih besar, maka kemungkinan unbalance. Jadi kalau kita mengukur di antara bearing antara di vertikal sama horizontal, kalau horizontalnya lebih besar, itu katanya kemungkinan looseness. Tapi ini kadang juga enggak demikian gitu ya, tergantung case-nya. Mungkin ini beberapa juga begini gitu ya, tapi beberapa juga enggak seperti itu. Kemudian kalau pillow block-nya yang looseness itu ya bearing, kemudian ada pillow block-nya kurang kencang gitu ya, maka ini juga vibrasinya seperti ini. Ini looseness, ini sama looseness juga. Kemudian ini bearing looseness, ini juga spektrumnya seperti ini. Kemudian loose-nya, kalau yang ini loose-nya di housing-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini housing-nya longgar daripada si bearing-nya, itu muncul di 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Kalau looseness-nya di shaft-nya itu di tengah-tengahnya, maka spektrumnya seperti ini gitu Bapak Ibu. Kemudian kalau loose rotor di shaft, ini rotornya di shaft-nya dengan rotornya itu ada looseness, maka spektrumnya seperti ini gitu. Ya, lanjut, ini cock bearing. Cock bearing itu bearing yang ini ya dipaksa buat ngebengkok gitu Bapak Ibu. Jadi ini shaft-nya, ini bearingnya harusnya kan lurus gitu ya, tapi ini ke bengkok gitu. Ini namanya cock bearing gitu. Nah, ini muncul di 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, sebenarnya kita bisa bedakan juga kalau ini kan mungkin seperti misalignment gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, kita bisa cek pasanya gitu. Pasanya bisa kita di 4 sisi ini kita ukur. Kalau misalkan selisihnya masing-masing itu 90 derajat, ini dengan ini 90, ini dengan ini 90, ini dengan ini 90 gitu. Itu berarti ada indikasi cock bearing, atau dengan ini ya ini 180. Itu juga cock bearing. Tapi ini yang di outer rest-nya, kalau yang ini di inner rest-nya. Kemudian rotor rubbing gitu ya. Biasanya kalau shaft-nya atau bearing-nya ada rubbing gitu ya, itu biasanya spektrumnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada harmonik gitu ya, di 1, 2 kali, 3 kali, tapi yang di sub harmonik di subnya juga keluar. Kemudian kalau yang di ininya, di tank waveform-nya itu biasanya terpotong gitu, ada terpotong gitu. Itu biasanya ada rubbing gitu di subnya dan di bearing-nya gitu, Ibu, sehingga mengakibatkan tidak sinusoidal murni gitu ya, mau ke atas terpotong gitu karena adanya rubbing tadi, kemudian ke bawah, atas lagi terpotong lagi gitu. Kemudian kalau yang permasalahan di hidrolik atau aerodinamik, ini ada bleed fast frekuensi, kemudian turbulence, gravitasi, ini seperti ini spektrumnya. Nah, ini kalau bleed fast frekuensi biasanya muncul di bleed fast frekuensi, namun kalau sudah parah gitu ya, ada sideband-nya satu kalinya gitu. Ini kalau flow turbulence itu biasanya sebelum satu kali ada floor gitu, noise floor. Ini juga noise floor di after fan pass frekuensinya. Nah, ini biasanya kalau yang ini muncul ada rumput-rumput gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau yang biasanya terjadi di jurnal bearing nih Bapak Ibu. Kalau yang bearingnya tipe jurnal, ada wear atau clearance-nya problem, itu vibrasinya atau spektrumnya seperti ini. Kemudian kalau air well itu ada di 0,40 sampai 0,48 dari satu kalinya atau dari RPM-nya gitu ya. Oil wave juga sama, biasanya muncul juga di spektrum di sebelum satu kali. Ini untuk oil wheel, dan ini untuk yang journal bearing looseness. Nah, ini untuk gearbox ini banyak ya Bapak Ibu, ada permasalahannya tooth wear, tooth load, gear eccentricity, backlash-nya terlalu besar, kemudian gearnya misalignment gitu, kemudian ada patah atau broken di salah satu giginya gitu, itu juga bisa muncul gitu di spektrum maupun di tank waveform-nya gitu. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu, ini nih muncul nih satu kali gitu ya. Sebenarnya nanti ada formulanya Bapak Ibu, jadi kita bisa mengukur, bisa menghitung gitu ya. Jadi ada beberapa gear yang patah gitu ya. Itu kita bisa hitung juga dari tank waveform ini. Ini kalau ada tooth wear, spektrumnya seperti ini. Kemudian ada tooth load, itu juga seperti ini. Ada crack atau broken tooth, itu biasanya satu kali, muncul lagi gitu ya. Biasanya ada salah satu gearnya yang broken. Nah, ini contoh kasus ini Bapak Ibu. Ini ada gigi yang patah, maka dia muncul tinggi di gear mesh-nya di satu kali, kemudian 2 kali gear mesh-nya juga muncul dan sudah ada sideband-nya gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Sianto, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Sianto. Baik, terima kasih Pak Dlani. Jadi paparan yang cukup mendalam juga ya, dari mulai konsep dasar sampai
ke identifikasi ya untuk analisis. Baik, Pak Dulani, ini pertanyaannya cukup banyak sekali. Jadi tapi ini ada yang raise hand ya. Jadi mungkin kepada Pak Michael Tukih ya. Silahkan tapi dengan pertanyaan yang singkat. Monggo Pak Michael. Suara saya bisa didengar? Oh, kayaknya nggak ada. Halo Pak Michael. Oke, baik. Ini saya lanjutkan yang bertanya. Yang pertama dari Pak Robi Angga. Jadi Pak Robi Angga menanyakan, jadi di chatnya izin bertanya Pak, apakah untuk batasan nilai vibrasi untuk tiap-tiap mesin berbeda-beda? Ya, dan apakah dari hasil vibrasi tersebut dapat mengetahui kerusakan dan usia pada suatu mesin? Terima kasih banyak atas ya, ini dari Pak Robi Angga. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Robi. Betul sekali Pak Robi. Jadi untuk standarnya yang tadi saya sampaikan ada beberapa ISO ya Bapak Ibu ya tadi Pak Robi ya. Jadi saya sampaikan bahwa ada beberapa standar. Nah di standar ini ada beberapa kriteria juga Bapak. Jadi kalau misalkan kita contoh di yang ISO 10816 itu dia ada 6 part Pak. Jadi 6 part, ada part 1, 2 sampai 6. Jadi part 1 itu dia membahas tentang guidelines secara general. Kemudian yang part 2 itu dia tentang steam turbin. Jadi dia spesifik terkait dengan standar-standar di steam turbin yang di atas 50 MW. Itu standarnya apa saja yang harus terpenuhi gitu ya. Kemudian untuk yang part 3-nya itu buat yang common mesin gitu ya, motor-motor yang kecil gitu, yang 15 kW, yang RPM-nya kecil gitu ya. Pokoknya di antara 15 kW sampai sekian kW gitu, nanti ada di part nomor 3. Kemudian part nomor 4 itu dia membahas terkait dengan standar di gas turbin. Di gas turbin itu jadi standar-standarnya berapa nilai yang diizinkan itu ada di 10816 di part 4 gitu ya. Kemudian yang part 5 itu dia membahas tentang hidroturbin. Jadi standar-standar apa saja, di mana dia cara mengambil titik vibrasinya, kemudian nilai standarnya berapa, itu juga terpisah sendiri. Kalau di 10816 itu di part 5. Terus kemudian kalau yang mesin-mesin reciprocating gitu ya, yang mesin-mesin diesel gitu ya, itu ada di part 6 itu standar-standarnya. Nah itu masing-masing ada Pak Robi, jadi memang nggak digeneralisasi gitu ya, bahwa semua mesin itu standarnya harus sekian, tidak. Jadi masing-masing ada batasannya. Misalnya contoh satu mesin ini dia berada di pondasi yang rigid dan satu lagi berada di pondasi yang fleksibel gitu. Itu nilai standarnya juga akan berbeda gitu. Jadi itu juga dijelaskan di dalam ISO tersebut. Mungkin itu Pak Suyanto jawabannya yang lebih. Oke, baik. Jelas ya Pak Robi Angga ya. Jadi itu. Baik, ini ada teman-teman yang sudah berbuka puasa. Selamat menjalankan buka puasa untuk Indonesia Timur. Iya, nanti. Selamat. Iya. Indonesia Tengah dan Timur sudah ya Pak? Iya, sudah. Makanya ini mungkin nanti saya tidak sampai mungkin maksimal sampai jam 17.20 ya Bapak. Jadi tadi yang belum terjawab nanti saya kirimkan ke Pak Dulani ya, ada pertanyaan-pertanyaan bisa ini. Siap. Kita menginjak persamaan pertanyaan yang kedua ini Pak Michael Tukih bagaimana? Nyambung kayaknya masih off ya. Selanjutnya untuk ini dari Pak Mayanto Eko Sulistyo. Ini bertanya bagaimana mendeteksi vibrasi pada BLDC motor. Ini Pak Dulani ada yang tanya terkait bagaimana ini.
Ini BLDC motor di sepeda motor atau mana nih Pak? Ya, BLDC motor sebenarnya sama Pak. Jadi ada beberapa kita yang bisa deteksi, tapi deteksinya kita nggak di motornya gitu ya Pak. Jadi kita tetap untuk mengukurnya di vibrasinya. Jadi untuk motor-motor yang tadi saya sebutkan, jadi ada beberapa permasalahan misalnya di motor itu misalnya unbalance si rotornya, karena BLDC itu kan ada yang berputar gitu ya, ada yang diam gitu ya Pak. Yang berputar itu kita sebut rotor, yang diam itu kita sebut stator. Jadi kalau rotornya berputar itu terjadi unbalance, itu kita bisa mendeteksi itu tadi. Kalau terjadi unbalance ya apa namanya, tadi kita bisa cek, oh ini sinusoidal murni atau bukan. Terus spektrumnya 1 kali RPM-nya atau enggak gitu ya. Kemudian kita cek pasanya antara vertikal sama horizontalnya 90 derajat enggak gitu ya. Nah itu kita bisa ukur. Oh ternyata enggak, oh bukan, berarti bukan unbalance, berarti motornya bagus balancingnya. Kemudian kita bisa cek juga karena masangnya kan bisa jadi miring ya Bapak. Jadi antara rotor sama stator itu nggak center gitu ya, nggak di tengah-tengah. Kan ini kan ada nanti ada gaya magnet ya kalau motor itu. Jadi kalau tarik menariknya nggak seimbang kan jadi bisa menimbulkan vibrasi juga gitu ya. Nah tadi juga kita bisa mengukur untuk eccentricity gitu ya. Jadi eccentricity-nya itu kalau di sini ambil ya Pak. Jadi ada stator eccentricity gitu ya. Jadi kalau kita mengikat pondasinya itu enggak rata gitu, miring salah satu, maka statornya itu yang diemnya ini bisa jadi miring juga gitu. Nah itu biasanya kalau memang terjadi kemiringan itu nilainya, oh ini vibrasinya, kalau vibrasinya kecil sih aman-aman aja gitu ya. Oh ternyata vibrasinya besar gitu. Kemudian kita lihat di spektrumnya ternyata 1 kali muncul, kemudian 2 kali muncul tapi kecil. Nah, tapi ada 2 kali line frekuensinya gitu ya. Kalau 2 kali line frekuensi ini, kalau frekuensinya di Indonesia itu berarti 100. Karena frekuensi kita kan 50 ya. Berarti 2 kali line frekuensi itu 100 gitu ya. Biasanya muncul di 100 Hz ini muncul gitu, tinggi gitu ya. Untuk di 2 kali line frekuensinya. Atau kalau misalnya frekuensinya di luar negeri itu 60 Hz, berarti 120 gitu ya, Hz muncul nilai 2 kali line frekuensinya. Nah, kalau misalnya yang nggak seimbang nih, misalnya BLDC-nya ini terikat, kemudian rotornya ini miring ini posisinya begini gitu ya Bapak ya. Nah, itu jadi muncul di 1 kali. Nah, tapi ada sampingnya ini, samping-sampingnya ini ada sidebandnya itu 1 kali full pass frekuensi. Nanti hitungnya bagaimana full pass frekuensi nanti kita bisa belajar lebih lanjut ya Pak. Ini nah kemudian di 2 kali line frekuensi juga sama gitu, muncul juga 2 kalinya muncul, 2 kali line frekuensinya juga muncul juga. Namun kalau yang esentriknya pada rotor itu ada sidebandnya itu nilainya adalah sebesar full pass frekuensinya. Mungkin itu Pak. Jadi nanti ada lagi Pak yang misalnya rotor barnya broken, itu juga kita bisa analisa lagi gitu. Apa namanya? Ini oh ternyata bukan unbalance, bukan juga eccentric gitu. Tapi oh ini kok indikasinya seperti bending gitu lah. Bisa jadi shaft-nya itu bengkok gitu ya. Jadi shaft-nya bengkok, bahwa itu juga bisa terjadi masalah. Jadi masalahnya banyak tuh Pak kalau di BLDC gitu ya, motor gitu, brushless motor itu ya. Gitu Pak. Mungkin itu Pak sedikit bisa menjawab seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dulani ya. Mungkin Pak Meyanto ya. Jadi sudah cukup jelas ya. Mungkin saya juga memberikan apresiasi kepada tadi ya Pak ini tadi
Pak Riki Safari ya membantu menjawab juga terkait pertanyaan Pak Robi Angga, dan terima kasih share-nya ini dari batasan tentang vibrasi itu tadi. Terima kasih Pak Riki Safari. Baik, kita lanjut pertanyaannya. Ini yang ketiga itu dari Pak Saiful Bakri. Ya, jadi Pak Saiful Bakri menanyakan bagaimana membedakan bit frekuensi antara dua pompa berdekatan dan kerusakan yang serentak terjadi, misalnya certain starter fault dan alignment serta bearing bersamaan. Ini dari Pak Saiful Bakri, Pak Dulani. Oke, sebenarnya kalau misalnya ada dua pompa bersamaan beriringan gitu ya, Pak, itu kita sebenarnya bisa analisa lebih lanjut gitu ya, Pak, dengan bisa kita mengukur modalnya gitu ya, modal analisis. Kita bisa cek itu apakah ada hubungan antara pompa 1, pompa 2 gitu ya. Tapi kalau misalkan dua-duanya berputar, nah itu bisa dua-duanya mengenerate menjadi lebih besar, bisa saja keduanya akan saling meredam gitu ya, tergantung nanti dari sudutnya, pasanya. Misalkan yang pompa 1 ke arahnya 0 derajat gitu ya, yang kedua vibrasinya arahnya ke 180 derajat, itu bisa jadi dua-duanya tereliminasi. Jadi ada mungkin dua pompa yang jalan bersamaan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau dua-duanya running itu nilai vibrasinya kecil, tapi kalau salah satu itu vibrasinya tinggi gitu. Jadi itu saling meredam. Ada yang saling mengeksitasi gitu. Kalau dalam frekuensinya sama gitu, sama-sama satu frekuensi antara vibrasi di pompa 1 atau di motor 1 atau di motor 2 itu satu frekuensi, maka dia saling mengekstasi. Nah, itu biasanya ada dua pompa yang kalau running sendirian dia vibrasinya kecil, tapi kalau di running dua-duanya nilainya jadi tinggi. Nah, itu berarti saling mengeksitasi antara dua pompa tersebut. Nah, kalau untuk mengukur misalkan itu misalignment, kemudian unbalance dan lain-lain, itu mungkin bisa tadi dengan metode-metode yang tadi saya jelaskan gitu ya. Misalnya kita mengukur fasanya, kita ngecek spektrumnya, kita ngecek time waveformnya, apakah memang ada indikasi unbalance atau tidak gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Semoga Pak Saiful Bakri bisa ini ya. Ini coba ada yang raise hand, Pak Cecep Setiawan. Silakan Pak Cecep, pertanyaan singkat, jelas. Halo Pak Cecep, raise hand. Halo, silakan Pak. Pertanyaan singkat ya. Terima kasih Pak. Saya mau tanya nih Pak. Mungkin sharing ya. Jadi di kami ini lagi ada proyek di pembangkit listrik ya di PLTU Palu. Itu kita menggunakan sistem antara turbin dengan generatornya itu ada gearboxnya Pak. Nah ini kan masih desain awal nih, katanya informasi dari PLN ini katanya baru pertama kali ini Pak diaplikasikan di Indonesia. Saya kurang paham nih betul apa enggak ini statement ini. Cuma mungkin yang saya tanyakan mungkin dari pengalaman dari Pak Dulani ini terkait tentang reliability ya dengan sistem yang dengan menggunakan gearbox ini, apakah apa-apa yang perlu kita perhatikan gitu Pak ya untuk mendesain agar baik gitu ya jalannya dan awet gitu. Mungkin itu aja Pak. Atau mungkin ada dari teman-teman ada yang pernah ya mendesain ada dengan gearbox gitu, dan ini kan pasti potensi vibrasi banget ya. Iya, betul Pak Cecep. Iya, terima kasih Pak Cecep sharingnya. Jadi sebenarnya bukan satu-satunya juga Pak di Indonesia. Bapak kalau ada kesempatan nanti main ke PLTP Ulumbu Pak, PLTP Ulumbu di NTT,
itu ada 4 unit, 2 unitnya itu dia langsung pakai kopling, dan 2 unit lagi itu pakai gearbox, Pak. Jadi Ada ya, Pak ya. jadi kalau turbinnya itu RPM-nya 1.500, kemudian kalau generatornya itu 5.000 RPM, Pak. Jadi kan jadi ada selisih RPM. Nah, itu kebalik ya. Sorry kebalik, Pak. Yang turbinnya 5.000, Pak. Yang gearboxnya 1.500. Nah, itu pakai gearbox juga, Pak. Nah, itu jadi ada juga, Pak, yang sudah pakai gearbox. Dan itu sistem proteksinya gimana ya, Pak? Ya. Betul, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita pemasangannya betul gitu ya, Pak, sebenarnya nggak ada masalah juga. Jadi sampai saat ini pun vibrasinya itu di pelumbu bahkan di bawah 10 mikron, kecil sekali gitu, Pak. Jadi memang harus hati-hati gitu ya, Pak, karena ada beberapa komponen kalau kita langsung ke kopling kan enak gitu ya, Pak ya, bearingnya udah kita ngukur bearing-bearingnya saja. Tapi kalau ditambah ada gearbox itu ya kita harus pada saat pemasangan gearboxnya juga harus betul gitu ya, Pak. Misalnya kita cek backlash-nya, kemudian tadi centeringnya gitu, bahwa memastikan antara gear dengan gear itu enggak ada eccentricity gitu. Nah, itu memang ada sensor-sensornya juga di situ, Pak. Jadi sensornya itu di bearing-bearing turbinnya ada, di bearing-bearing generatornya juga ada, gitu, di gearboxnya juga ada, betul, Pak. Jadi di gearboxnya ada bearingnya lagi gitu, Pak. Nah, itu kita harus mengukur vibrasinya juga selain di turbin generator, kita juga mengukur di gearboxnya juga, Pak. Nah, itu kalau kita pemasangannya baik, insya Allah itu nggak ada masalah gitu, Pak. Dengan sistem dengan sistem seperti itu, Pak. Jadi ada 2 unit, Pak, di Ulumbu itu. Ulumbu ya, ada jadi. Ada, Pak. Oke, itu baik, Pak. Ya, mungkin terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Cecep. Gimana, Pak Cecep? Terjawab ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, nanti Pak Dulani memberikan kesempatan nih kalau mau silaturahmi. Iya, Pak. Monggo, siapa? Oke, baik. Jadi itu. Baik, ini mungkin pertanyaan banyak sekali, Pak Dulani. Jadi kayaknya para peserta webinar itu sangat ada yang sharing-sharing ya. Jadi saya sudah artinya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Ini tercatat kurang lebih ada 15 pertanyaan karena dari kita cukup antusias sekali gitu ya, karena ini juga menarik sih sebenarnya itu. Baik, mungkin saya tidak akan semua kita sampaikan, nanti pertanyaannya akan saya berikan ke Pak ini ya, nanti dijawab secara tertulis nggih, Pak Dulani. Baik, Pak. Baik, Pak. Mungkin saya beri satu lagi lah, ini mungkin sebagai ini. Jadi tadi Pak Robi Angga sudah menanyakan, sekarang Pak Indra nih, Pak Indra. Jadi Pak Indra itu mau nanya tentang equipment-nya pompa, namanya slip bearing ya. Tadi katanya kalau di spektrum domainnya 1 kali TS di horizontal 4,6 mil, tapi di vertikal 0,1 mil PP terbaca di sensor displacement, terus di alat portable terbaca amplitude relatif rendah sekitar 0,01 inch per SRMS horizontal dan vertikalnya. Gimana tuh, Pak? Apa bisa disebut unbalance atau struktur lawlessness ya, atau fault line? Iya. Pak Indra aja. Sebenarnya agak susah ya, Pak, langsung menjudgment bahwa itu unbalance atau struktur lawlessness gitu ya. Perlu dilakukan beberapa analisa lagi gitu ya, Pak. Kadang kalau kita hanya di nilainya gitu ya, di amplitudenya itu kadang juga agak susah juga, karena banyak faktor lah ya, Pak. Kalau vibrasi itu kan faktornya banyak gitu ya.
sumbernya gitu, sumber penyebab vibrasi itu kan banyak gitu. Kadang juga betul untuk nilai vibrasi itu bisa jadi patokan juga gitu ya, nilai ininya tinggi gitu, vertikalnya lebih tinggi daripada horizontal, ininya hasilnya lebih tinggi, itu bisa juga sebagai basic gitu ya buat mengetahui nilai vibrasinya. Tapi kalau untuk menganalisa kayaknya belum cukup Pak kalau untuk dari nilai vibrasi saja gitu, maka harus dilakukan pengukuran yang lebih lanjut gitu ya Pak. Jadi kalau misalkan tadi bisa diukur dengan dilihat spektrumnya Pak, spektrumnya apakah satu kali, kalau satu kali, nah satu kali itu juga apakah struktur looseness atau unbalance gitu. Nah, kita bisa cek lagi tuh Pak ke time waveform-nya. Time waveform-nya sinusoidal murni gitu. Iya, sinusoidal murni itu juga mirip-mirip dengan struktur looseness gitu. Nah, kemudian kita bisa cek pasahnya tuh Pak. Kalau unbalance berarti pasahnya antara vertikal sama horizontal itu biasanya selisihnya 90 derajat plus minus 30 gitu ya. Nah, kalau itu ada indikasi seperti itu, bahwa itu bisa mengindikasikan imbalance. Atau ternyata nggak ada gitu. Nah, kita coba cek nih strukturnya gitu. Antara struktur vertikalnya kita coba cek di pompa, kemudian sama di base-nya, di base plate-nya gitu ya. Apakah ada selisih fasa 180 nggak gitu. Nah, kalau ada indikasi 180 antara vertikalnya pompa dengan vertikalnya base plate, itu ada indikasi berarti dia ada looseness, itu ada pelonggaran di pondasinya gitu. Mungkin itu Pak, jadi harus kita ukur lebih dalam gitu ya, kita analisa lebih dalam kalau untuk menentukan apa sih kerusakannya. Mungkin seperti itu Pak Sianto. Baik, terima kasih banyak Pak Dulani karena di sini juga mau mendekati waktu berbuka juga ya, jadi kami harus mengakhiri, tapi insya Allah nanti pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum terjawab akan saya sampaikan kepada Pak Dulani ya, nanti mungkin akan direspon, insya Allah nanti akan diposting ya. Jadi insya Allah besok ya, jadi ini saya terima kasih banyak ya kepada Pak Dulani atas sharing pengetahuannya, dari semua menambah kebermanfaatan buat kita semua. Jadi itu terima kasih banyak atas presentasinya di webinar BKT-FPI sore ini. Dan sebelum saya tutup ya, mengingatkan besok ada webinar untuk hari Rabu, jadi tetap jamnya sama gitu ya, terkait dengan project dan construction management ya. Jadi yang dibawakan oleh pembicaranya dari Pak Faldi Ibnu Qayyim ya. Jadi nanti lebih jelasnya, jadi mohon kehadiran secara Zoom meeting juga. Oke, kiranya cukup sekian untuk acara pada sore ini. Sekali lagi saya terima kasih banyak ke Pak Dulani ya, dan Bapak Ibu yang hadir pada sore ini ya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan berbuka ya, yang sudah berbuka, dan kita akhiri. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sianto, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yanto. Izin Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Izin Makasih Bang Dulani. Saya mohon izin di Surabaya mau maghrib. Siap, selamat berbuka Mas Yanto. Sama-sama. Ya.